Apakah kamu sering berdebat dengan atasanmu? Kamu ingin menyampaikan pendapat tapi takut tidak didengar atasanmu? Atau kamu takut atasanmu malah marah? Itu adalah permasalahan semua karyawan. Karyawan sulit untuk menyampaikan ide dan pendapatnya kepada atasannya. Seringkali para karyawan hanya menurut saja apa yang dikatakan atasannya dan tidak bisa membantah meskipun hal itu memberatkannya. Sebetulnya kamu bisa menyampaikan ide kepada atasanmu asalkan dengan cara yang benar. Video ini akan membantu kamu mengetahui bagaimana cara menyampaikan pendapat kepada atasanmu. Agar kamu tidak kesal sendiri karena tidak bisa menolak permintaan atasanmu. Penasaran bagaimana caranya membuat atasanmu mendengarkan saran darimu? Ayo kita bahas di video ini. Hai Sobat 5, balik lagi sama Minli di sini. Di video kali ini, Minli akan membahas mengenai 5 hal yang dapat membuat atasanmu di kantor mau mengikuti saran dari kamu. Ada banyak faktor yang mempengaruhi sikap seseorang, contohnya seperti kepercayaan diri, rasa tanggung jawab, sebuah jabatan yang tinggi dan lainnya. Mungkin atasanmu tidak merasa nyaman dengan ide-ide yang berbeda dari kebiasaan atau rutinitas yang sudah ada, atau mungkin atasanmu merasa bahwa ia harus bertanggung jawab atas keputusan yang diambil dan tidak ingin merasa ragu. Memang benar, mungkin kamu yang mengetahui teknisnya bagaimana kondisi di lapangan. Sehingga seringkali kamu merasa bahwa arahan yang diberikan oleh atasanmu tidak sesuai kondisi yang sesungguhnya. Kamu dapat mencoba untuk memahami alasan di balik arahan atasan kamu sebelum menyampaikan pendapatmu. Namun jika kamu merasa kamu bisa memberikan solusi yang lebih baik, jangan ragu untuk sampaikan ke atasanmu. Tentu kamu harus menyampaikan dengan sopan dan tata cara yang benar ya. Yuk simak tips dari Minli supaya pendapatmu bisa lebih dipertimbangkan oleh atasanmu. Tertarik untuk mendengar penjelasan Minli? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Saat kamu menyampaikan pendapat kepada atasanmu, perhatikan hal-hal berikut ini. Sebelum memberikan saran, kamu dapat mengumpulkan data dan fakta yang dapat mendasari justifikasimu. Hal ini akan membantumu memberikan argumentasi yang kuat dan memperkuat validitas pendapatmu. Bukti tersebut dapat membantu atasanmu untuk memahami dan mempertimbangkan pendapat kamu dengan lebih baik. Bukti atau data yang kuat juga dapat membantu untuk meyakinkan atasanmu bahwa pendapat kamu merupakan pendapat yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Kamu bisa mencari bukti dan fakta melalui internet, buku, hasil penelitian, laporan, statistik, atau sumber informasi lain yang terpercaya. Contohnya jika kamu ingin memberikan pendapatmu tentang kebijakan perusahaan yang membatasi kreativitas karyawannya, kamu dapat mengumpulkan data tentang efek kebijakan tersebut pada karyawan, kebebasan berekspresi, dan undang-undang hak asasi manusia. Kemudian, kamu dapat mencari sumber yang terpercaya, seperti laporan dari Kementerian Ketenagakerjaan atau penelitian yang membahas kreativitas mempengaruhi efektivitas kerja karyawan untuk mendukung argumentasimu. Setelah kamu mendapatkan data-data yang mendukung permasalahan, kamu bisa sampaikan pendapatmu berdasarkan data tersebut. Kamu harus memastikan bahwa pendapat yang diberikan memang sesuai konteks dan solutif. Sebelum menentukan saran yang tepat, pastikan kamu memahami masalah yang akan dibahas. Termasuk latar belakang masalah, konteksnya, dan tujuan yang ingin dicapai. Argumentasi tersebut harus cocok dengan situasi yang dihadapi dan dapat menyelesaikan masalah atau memberikan solusi yang efektif. Gunakan kemampuan berpikirmu secara kritis dan analitis untuk mengevaluasi informasi yang kamu dapatkan. Kamu juga harus berpikir secara konstruktif dan mencari solusi yang positif dan bermanfaat bagi semua pihak. Setelah kamu yakin bahwa pendapatmu sudah benar, jelaskan rencana dan strategi atas saranmu dengan jelas, padat, dan berbobot. Hal ini akan membantumu menjelaskan secara rinci bagaimana saran tersebut akan diimplementasikan dan bagaimana pendapatmu dapat menyelesaikan permasalahan. Untuk memastikan bahwa rencana dan strategi yang kamu susun benar-benar berbobot, tampilkan bukti dan fakta yang sudah kamu riset sebelumnya. Kamu juga harus menjelaskan tujuan yang ingin dicapai apabila menggunakan saran yang kamu berikan. Berikan contoh spesifik untuk menunjukkan bagaimana saran yang Anda berikan dapat diterapkan di dalam konteks yang sedang dibahas. Dengan begitu akan memperkuat argumentasimu dan memberikan gambaran yang jelas tentang cara mengimplementasikan saran tersebut. Jangan lupa kamu juga harus menjelaskan manfaat yang bisa didapat dengan mengikuti saranmu. Hal ini akan membantu atasanmu untuk memahami dengan lebih baik mengapa saran tersebut penting untuk diikuti dan apa yang didapatkan setelah saran tersebut diimplementasikan. Jelaskan bagaimana saran tersebut dapat membantu untuk mencapai tujuan.
Berikan contoh spesifik tentang bagaimana saran kamu dapat membantu permasalahan untuk mencapai manfaat yang bisa didapat. Misalnya, jika saran kamu adalah tentang cara meningkatkan produktivitas, berikan contoh spesifik tentang bagaimana saran tersebut dapat membantu tim kamu untuk menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dan dengan lebih efektif. Ketika kamu menjelaskan kepada atasanmu, gunakan bahasa yang santun dan tidak terkesan memerintah. Menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyerang akan membantu kamu untuk mengungkapkan pendapat dengan lebih efektif dan tidak memberikan kesan yang emosional. Kamu juga harus menghindari bahasa tubuh yang menunjukkan kemarahan atau ketidaksetujuan, seperti mengacungkan jari atau menggunakan suara yang keras. Kamu juga harus menghindari menggunakan kata-kata yang tidak sopan atau menyalahkan atasan kamu. Kamu harus menggunakan bahasa yang formal dan tidak emosi saat mengungkapkan pendapat kepada atasan. Nah, itulah penjelasan dari Min Lee. Semoga besok atasanmu dapat menerima pendapatmu dan permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan cepat. Kalau kamu masih bingung, silahkan tanyakan di kolom komentar ya Sobat 5. Oke, segitu dulu sharing dari Min Lee kali ini. Jangan lupa cek video Min Lee yang lain ya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, like, share, subscribe, dan ajak teman kamu ya, biar Min Lee lebih semangat lagi bikin videonya. See you on the next video.